Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala muhammadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Di pagi ini, ayo bareng-bareng kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tanggal 10 Januari 2023, tepatnya di hari Selasa ya. Salawat salam kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibana ya Nabiyana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta para pengikutnya yang insyaallah semua yang ada di sini tetap selalu di dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik. Kita di absen dulu ya. Ahmad ada? Anissa? Hadir dong. Fikri? Hadir Pak. Maulana Fajri? Berarti ada berapa nih? 2 orang yang nggak masuk ya? Iya. Oke. Coba hari ini dipimpin doa oleh Fikri. Maka dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Fikri. Nah, kalian harus bisa memahami tentang teks ini ya. Kalau kalian ini tahu nggak nih? Tisu. Ini tisu. Kalau sudah dipakai menjadi sampah. Kalau kita buang sampah sembarangan, kira-kira itu bisa dampaknya nggak? Bisa. Dampaknya apa? Banjir. Banjir. Iya. Kalau selain banjir, Lingkungan menjadi kotor. lingkungan menjadi kotor. Oke. Ada lagi bisa menjadi pencemaran lingkungan ya. Iya. Itu namanya apa? Fenomena bukan? Iya. Fenomena. Nah, kita akan belajar mengenai fenomena atau disebut dengan teks eksplanasi. Ya. Kalian sudah makan belum? Hah? Belum? Sudah. Kita harus sehat dulu ya, biar kita ketika belajar mempunyai kekuatan ataupun pemikiran yang cerdas sehingga pada saat kita belajar bisa menyerap ilmu-ilmu tersebut. Teks eksplanasi ini ternyata ada sebuah kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Nah, jadi kalian harus bisa belajar atau bisa mempunyai pemahaman dari pola pengembangan teks eksplanasi. Linknya Bapak kirimkan ke grup kalian. Dibuka ya. Dalam pembelajaran ini juga kalian harus tahu kita menggunakan sebuah scientific dan model problem based learning. Tujuannya yang pertama adalah supaya kalian mampu memahami pola pengembangan. Kemudian yang kedua adalah mampu menentukan struktur teks. Kemudian juga kalian harus mampu menganalisis kebahasan teks eksplanasi dengan baik dan benar. Kemudian terakhir, kalian bisa memproduksi teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, setelah itu adalah Bapak akan menilai kalian dari sikap kalian pembelajaran awal sampai akhir. Jadi Bapak pegang kertas penilaian sikap ini ya. Mangga HP-nya dibuka. Kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Menurut kalian teks eksplanasi itu apa? Angkat tangan dong. Siapa? Maulana Fajri. Ya. Bapak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Proses mengapa dan bagaimana? Ya. Betul. Nah, coba kalian lihat. Bapak akan memberikan masalah. Kalian berorientasi. Kemudian apa itu teks eksplanasi? Coba kalian cermati link yang Bapak kirimkan. Nah, itu foto dampak kejadian. Kejadian apa ini? Ternyata di sini di HP kalian apa? Dampak gempa yang terjadi di Aceh. Kalian amati, kalian observasi dan cari permasalahannya. Nah, coba kalian lihat lagi. Bapak kirimkan link video mengenai dampak di Aceh. Kalian simak videonya di HP. Coba lihat. Nah, jadi kira-kira yang kalian lihat dari video ini apa? Bencana
Bencana alam itu adalah sebuah teks eksplanasi. Jadi di sini ada teksnya. Slide pertama, coba dibaca Harun. Ada juga ada. Penerapan budaya Bali Bahasa tsunami 2004. dalam kehidupan sehari-hari ya. Terjadi di Aceh. Oke, lanjut Novia. Keduanya coba lihat di HP-nya. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu. Nah, jadi contoh ini adalah sebuah teks eksplanasi. Link bahan ajarnya sudah dikirimkan lewat WA ya. Kalian bisa bukanya. Kemudian juga mengingat kembali materi yang kita pelajari hari ini. Jadi apa yang kalian pikirkan dari contoh teks eksplanasi tadi. Nah, apa itu tentang eksplanasi? Benar ya? Seperti tadi Silpi. Nah, jadi kalian coba berpikir kritik, mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin, pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti ini. Apa itu eksplanasi? Kira-kira menurut kalian eksplanasi itu apa? Coba Kabir, apa? Teks eksplorasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, hubungan sebab akibat serta juga proses. Oke, berarti sebab akibat fenomena alam dan pun sosial. Oke, bagus, ada lagi ya. Oke. Ya, kita simpulkan. Berarti teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya selalu memiliki hubungan sebab akibat. Contoh tadi sampah ini ya akan menjadi dampak yang sangat besar kalau kita membuangnya sembarangan. Kira-kira Ahmad membuang sampah sembarangan nggak? Enggak. Sing bener nih. Kadang-kadang jangan seperti itu ya. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri eksplanasi itu apa? Betul ya, Anissa betul. Tadi contohnya apa? Tsunami, terus banjir, terus gempa, hujan, tanah longsor, ayung puting beliung, kemudian Dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Kalau seandainya orang yang viral masuk viral fenomena nggak? Viral, sosial ya. Nah itu. Kemudian tujuannya menjelaskan fenomena yang terjadi. Oke, betul. Berarti bisa disebutkan bahwa tujuan teks eksplanasi itu berarti yang pertama menjelaskan fenomena baik sosial maupun alam. Kemudian pola pengembangannya. Oke, Ahmad. Pola deduktif. Pola deduktif merupakan pola pengembangan. Nah, ada nggak pola selain itu? Ada. Moya. Pola induktif. Pola induktif maksudnya apa? Balikan dari pola deduktif. Ya, maksudnya apa? Oke, dijelaskan bahwa pola pengembangan berarti ada beberapa pola dalam penulisannya. Kemudian strukturnya. Ada yang tahu? Nah, Sopwan. Satu pernyataan umum atau identitas. Oke, betul. Pernyataan umum. Terus Pak Jiri. Urutan sebab akibat. Jadi struktur itu ada tiga. Ya. Bagaimana caranya agar menganalisis kebahasaannya? Menggunakan konjungsi. Betul. Ada lagi? Keterangan waktu apa? Keterangan waktu. Ada sore, pagi, siang, sore lagi. Ya, bagaimana caranya agar membuat langkah pembuatan teks eksplanasi? Yang pertama, observasi, menentukan fokus. Berarti bisa disimpulkan yang pertama adalah observasi ya peristiwa ya. Berarti kita melihat. Paham ya? Oke. Nah, dilihat di HP-nya akan diberikan contoh lagi nih agar kalian lebih paham. Oke. Nah, ini ada slide Teluk Bayur. Jadi contoh teks Teluk Bayur ini ternyata pola pengembangannya adalah pola pengembangan induktif. Kemudian strukturnya, kemudian yang interpretasinya atau ulasannya di paragraf terakhir. Kemudian dari menganalisis kebahasannya dari Teluk Bayur ini ada konjungsi sebab akibat. Nah, Bapak hanya membimbing dalam penyelidikan secara berkelompok, nanti kalian berkolaborasi. Coba kalian mengumpulkan data atau experimenting atau informasi dalam diskusi. Kemudian akan ada sebuah LKPD nih. Jadi LKPD ini kalian bisa lihat di HP. Bapak bagikan dulu.
Kelompok 3 yang ngerebuk, kelompok 2-nya ngerebuk. Ya. Oke, perhatikan semuanya. Nih, ada sebuah istilah ataupun motivasi supaya kalian paham. Analoginya gini. Kalau kalian kalau membangun rumah itu harus ada batanya. Ya, harus ada semen, harus ada gendeng, pasir, keramik, nyicil nggak? Nyicil kan? Ya, sama hal seperti belajar. Ya, belajar juga dari kecil. SD, SMP, SMK. Coba kalian berkolaborasi ya bersama teman-teman, analisis kembali teks eksplanasi yang tadi gempa Aceh tsunami. Diberikan berapa menit nih? 30. 10 menit dulu ya. Mau presentasi di kelompok siapa nih? Emang perwakilan kelompok? Perwakilan. Satu kelompok. Ya, ya maju. Nah, coba geser lagi kamunya. Stop ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gempa Aceh tsunami 2004, pola pengembangan. Pada teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh Tsunami 2004. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kelompok 1 bertamu ke kelompok 2, kemudian ke kelompok 3. Kelompok 3 masuk nanti bertamu ke kelompok 2, kelompok 1, menanggapi hasil dari pekerjaan setiap kelompok. Nah, coba tanggapan kelompok lain. Nah, ini nanti nama kelompoknya kelompok 1 atau kelompok 2 ya. Coba ditukar saling jawabannya. Kelompok 1 ke kelompok 2 dulu. Coba dilihat. Sudah? Tinggal pindah ke kelompok lain. Oke. Nah, perhatikan. Itu tanggapan sebagai motivasi kalian, sebagai acuan kalian agar nanti ke depan kalau saya mengenal itu harus jelas, harus jeli. Bisa dipahami mengenai struktur dan kebiasaan ya. Oke, perhatikan semuanya. Kita ice breaking dulu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. luar biasa. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. SMK SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Luar biasa. Kamu kalau bisa hebat keluar itu semangat jangan. Oke, setelah kita ice breaking, barulah kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya kalian berbentuk teks eksplanasi. Kalian berkolaborasi, bekerja sama, berpikir kritik, ya. Kemudian kalian buat teks eksplanasi, bebas judulnya apa saja, tetapi harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke, bekerjasama. Lagi. Bebas Pak, lihat dulu. Ya, itu loh. Muter. Ayo muter. Oke, siapa yang sudah presentasi? Ya, ini kan. Ya. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada tahun 1852 Oke, berarti itu judulnya hujan asam. sama aja ya. Usang, Hujan asam. Oke, tepuk tangan. Enggak, seperti tadi tanggapan kelompok lain menanggapi kelompok 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3 dan sebaliknya. Mangga, hasilnya dibagikan lagi. Sudah, kalau sudah dikumpulkan LKPD-nya. Apa yang kalian mimpikan, kejarlah
sampai kamu meraihnya. Dan dalam pembelajaran ini memang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Untuk mengukur kepemahaman kalian ada penilaian hasil belajar. Kalian isi ya sesuai dengan kepemahaman kalian. 1, 2, 3, 4. Penilaian hasil belajar peserta didik ataupun kalian isi semampunya ya, sepemahaman kalian. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita refleksikan bahwa pembelajaran ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Kalau orang yang sedang membuat wacana dalam kejadian yang viral atau kejadian yang fenomenal, itu masuknya ke eksplanasi. Oke, sampai di sini mungkin pembelajaran untuk pagi ini cukup sekian. Mangga silakan dipimpin doa oleh Fadil ya, mangga. Sudah belajar, alangkah baiknya baca doa dalam hati mulai. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.